Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga Allah Bapa memberi berkat-berkat yang melimpah dalam keluarga kita, pekerjaan kita, keuangan kita, dan kesehatan kita. Mari kita mulai saat teduh kita dengan berdoa. Ya Tuhan Allah kami kembali datang ke hadapan-Mu, kami mencari wajah-Mu, mendengarkan suara-Mu. Firman-Mu adalah kehidupan bagi kami, air hidup yang terus-menerus mengalir dan memuaskan kehausan kami. Firman-Mu adalah roti hidup yang mengenyangkan kami. Sekarang kami mempersiapkan hati kami untuk masuk dalam saat teduh. Berkatilah kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, hidup dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa telah membuat banyak orang tidak bahagia. Harta, popularitas, teman yang banyak, pekerjaan yang sukses, semuanya tidak menjamin kebahagiaan. Sebetulnya, kebahagiaan adalah suatu pilihan. Kemampuan kita untuk menjadi bahagia atau tidak berada sepenuhnya di tangan kita. Kita akan menjadi bahagia sesuai dengan kepercayaan yang ada dalam hati kita, bukan ditentukan oleh orang atau keadaan tertentu. Karena begitu sederhananya, banyak orang tidak percaya bahwa kebahagiaan adalah suatu pilihan. Kebahagiaan kita tidaklah berasal dari bagaimana kita diperlakukan oleh orang lain, tetapi bagaimana kita berpikir dan bereaksi tentang perlakuan yang kita terima. Kebahagiaan kita tidak berasal dari berusaha mendapatkan apa yang tidak kita miliki, tetapi dari bagaimana kita bersyukur untuk apa yang kita miliki saat ini. Orang-orang yang panjang umur adalah orang-orang yang memilih untuk berbahagia dalam keadaan apapun yang mereka jalani. Bagaimana cara kita memilih untuk berbahagia dalam setiap keadaan? Caranya yaitu dengan mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Matius 22 ayat 37-40 berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita lihat cara berbahagia yang pertama, yaitu mengasihi Allah. Setiap manusia diciptakan dengan satu ruang kosong di dalam hatinya yang hanya bisa diisi oleh Allah. Apabila manusia berusaha mengisi ruang kosong itu dengan hal-hal lain atau Allah lain, maka manusia itu tidak akan mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya. Tidak ada hal-hal di dunia ini atau di sorga sekalipun yang bisa memberikan kita kepuasan yang sama seperti kepuasan yang kita dapat apabila kita memiliki Allah di dalam hati dan hidup kita. Itulah sebabnya banyak orang yang terkenal dan kaya raya memutuskan untuk bunuh diri karena merasakan kekosongan di dalam hati dan hidupnya. Apabila kita mengasihi Allah, kita akan terus berada di dekatnya dan berusaha menyenangkan hatinya dengan melakukan apa yang diperintahkannya. Dan karena Allah itu kasih, maka ketika kita memenuhi hidup kita dengan Allah, otomatis kita akan peduli kepada orang-orang lain karena kita tahu bahwa Allah juga mengasihi mereka. Hal ini akan membawa kita kepada cara berbahagia yang kedua, yaitu mengasihi sesama. Definisi yang paling lengkap dari kasih
ada di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Selain diciptakan dengan ruang kosong di dalam hati kita yang hanya dapat diisi dengan Allah, kita juga diciptakan sebagai makhluk sosial yang memerlukan hubungan dengan sesama kita. Allah telah merancangkan kita untuk menerima dan memberi kasih. Seorang ahli jantung terkenal di dunia, Dean Ornish, berkata bahwa jika kita mengasihi Allah dan juga sesama, kita dapat makan junk food dan masih tetap sehat. Tetapi apabila kita dijauhkan dari mengasihi sesama, kita memiliki kemungkinan 500% terkena penyakit parah. Maksud ahli jantung itu tentu saja bukan menganjurkan agar kita makan junk food, tetapi lebih kepada apa yang terjadi apabila kita tidak mengasihi sesama. Hal itu akan membuat tubuh kita sakit. Lihat saja apa yang terjadi pada orang-orang yang menyimpan kepahitan dan tidak mau mengampuni sesamanya. Biasanya tubuhnya akan bereaksi dengan penyakit. Apabila kita mengasihi sesama kita, kita akan memberikan pengampunan apabila kita disakiti oleh sesama kita. Pengampunan ini lebih berguna bagi kita dibandingkan orang yang kita ampuni tersebut. Melepaskan pengampunan akan mengangkat beban di dalam hati kita dan membuat hidup kita lebih bahagia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita selalu untuk kebaikan kita. Tuhan tahu bahwa yang paling penting di dalam hidup kita di dunia ini adalah kedua hal tersebut, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Saudara terkasih, demikianlah renungan hari ini. Semoga memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita menutup renungan ini dengan berdoa. Kami bersyukur Bapa buat firman-Mu yang senantiasa menuntun kami, mengajar kami, mengoreksi kami, sehingga setiap hari kami semakin diubahkan menjadi lebih baik. Kami mendoakan setiap benih firman-Mu yang tertanam dalam hati kami, agar bertumbuh dan berbuah berlimpah-limpah, sehingga hidup kami menjadi suatu kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami tentang Allah kami yang hidup, yang mengerjakan perkara-perkara ajaib di dalam hidup kami. Kami mau berdoa untuk pekerjaan kami sehari-hari, kiranya tangan-Mu senantiasa menuntun kami dalam melakukan pekerjaan kami, apapun pekerjaan yang kami lakukan, karyawan, berdagang, ibu rumah tangga, bahkan yang belum punya pekerjaan. Tuhan memberkati kami dan memakai kami menjadi alat kerajaan-Mu. Dan kiranya Engkau memberkati kehidupan anak-anak-Mu yang senantiasa rajin mencari wajah-Mu, mendengarkan suara-Mu, dan taat melakukan kehendak-Mu. Berkat-berkat jasmani dan karunia-karunia rohani tercurah bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga mau mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia. Ya Bapa, kami rindu Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Kami rindu terjadi kebangunan rohani di Indonesia. Kami rindu Engkau membangkitkan generasi muda di Indonesia untuk berkarya lebih lagi di akhir zaman ini. Berkati Indonesia ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.